Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Indonesia yang saya banggakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada teman-teman sekalian untuk menjadi guru-guru profesional. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat bertatap maya secara virtual melalui Ubay Bimbel. Oleh karenanya malah kita mengucapkan tahmid bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Salat berserta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang saya banggakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Nah, kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka itu sebenarnya sangat luas sekali teman-teman ya. Mulai dari KUSP, perencanaan, pembelajaran berdiferensiasi, ada asesmen, kemudian ada proyek P5 ya. Yang saya yakin teman-teman semuanya itu pasti sudah banyak yang sering belajar tentang kurikulum merdeka. Mulai dari IHT di sekolahnya masing-masing, melalui workshop, searching di internet, dan lainnya. Dan untuk malam hari ini saya ingin mencoba sharing ya teman-teman ya, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian. Baik, kalau kita berbicara tentang kurikulum yang mengalami perubahan, kita lihat dari perjalanan kurikulum sejak tahun 2004 hingga tahun 2022. Di mana di tahun 2004 itu ada namanya kurikulum berbasis kompetensi, di mana disebut dengan KBK tahun 2004. Kemudian di tahun 2006 berubah menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Kemudian ada kurikulum 2013 atau K13. Itu munculnya di tahun 2013. Kemudian ada kurikulum merdeka ya di tahun 2022 ini. Sebenarnya mengapa sih kurikulum ini terus mengalami perubahan dan apa sih yang membuat kurikulum itu terus berubah? Yang menyebabkan adanya perubahan kurikulum itu sendiri adalah yang pertama adanya learning gap atau akibat ketertinggalan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik yang ada di negara kita, sehingga perlu dilaksanakan perubahan kurikulum. Di mana kalau yang namanya learning gap itu sendiri adalah kesenjangan capaian pembelajaran, kesenjangan yang terjadi apabila pelaksanaan pembelajaran dengan sarana prasarana yang cukup, kemudian memiliki koneksi internet yang bagus, tentu hasilnya akan semakin bagus. Kemudian berbeda dengan peserta didik yang memiliki sarana prasarana yang kurang, kemudian sarana prasarananya tidak mendukung dalam proses pembelajaran, tentu mereka akan mengalami ketertinggalan yang sangat jauh daripada teman-teman yang memiliki sarana prasarana yang mendukung itu tadi. Itulah yang disebut dengan learning gap. Kemudian learning loss, yaitu ketertinggalan pembelajaran akibat adanya dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian ada lagi yang menyebabkan dirubahnya kurikulum, yaitu adalah perubahan perkembangan zaman, Bapak Ibu ya. Di mana kurikulum merdeka itu dianggap oleh pemerintah itu adalah salah satu solusi dari beberapa permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai guru pendidikan agama Islam sudah seyogyanya kita memahami adanya perubahan kurikulum itu menjadi sesuatu hal yang wajib kita ikuti. Jangan sampai kita tidak mengikuti perkembangan perubahan kurikulum sehingga kita mengalami ketertinggalan. Kalau gurunya saja tidak memahami kurikulumnya, nanti bagaimana pelaksanaan pembelajaran di dalam kelasnya, kan seperti itu. Kemudian yang perlu kita pahami adalah adanya regulasi atau landasan hukum terkait dengan perubahan kurikulum, di mana sekarang ada regulasi atau landasan tentang Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 itu tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Kemudian Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Permendikbudristek nomor
tahun 2022 tentang standar penilaian. Nah, ini semuanya wajib kita ketahui ya, teman-teman. Kemudian ada Permendikbudristek nomor 262 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dan kemudian ada KEPK BSKP 033 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Kemudian ada juga tentang keputusan KEPK BSKP nomor 009 tahun 2022 tentang P5. Gitu ya. Nah, ini semua wajib untuk kita ketahui dan kita pahami terkait dengan perubahan kurikulum, yaitu tentang kurikulum merdeka ini sendiri. Selanjutnya, nah, apalagi yang perlu kita pahami dengan adanya perubahan kurikulum ini? Yang pertama, dalam kurikulum merdeka itu dikenal dengan 3 jalur implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama ada Merdeka Belajar, kemudian ada Merdeka Mandiri nih ya, bukan Merdeka. Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Ya, apa itu Mandiri Belajar? Pembelajaran dengan kurikulum 2013, tetapi sudah mendekati pada penerapan kurikulum merdeka. Kemudian Mandiri Berubah adalah sekolah yang sudah menganut pembelajaran dengan kurikulum merdeka, tetapi baru bertahap mulai dari kelas 1 sama dengan kelas 4. Untuk tahun selanjutnya ini sudah mulai di kelas 1, 2, 4, dan 5. Kemudian Mandiri lagi adalah sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran dengan kurikulum merdeka secara sepenuhnya. Nah, selanjutnya ada struktur kurikulum merdeka, itu ada 3 juga. Yang pertama ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah pelaksanaan pembelajaran seperti biasa di dalam kelas, adanya capaian pembelajaran seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lainnya. Nah, kemudian untuk kokurikuler itu ada struktur kurikulum yang basisnya adalah P5 tadi, penguatan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, kemudian ada kurikulum itu sendiri adalah ya seperti olahraga, pramuka, seni, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari kurikulum 2013 itu ya mengandung proyek, kemudian sederhana, artinya fokus pada materi esensial, tidak bertele-tele materinya. Kemudian fleksibel, yaitu mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi, bisa berdiferensiasi proses, produk, dan konten. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pembelajarannya kurang lebihnya sama dengan kurikulum sebelumnya, di mana ada perencanaan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan juga ada asesmen pembelajaran. Nah, bagaimana merumuskan langkah perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka? Yang pertama, guru perlu memahami capaian pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran di sini adalah tujuan pembelajaran yang bersifat umum, bukan tujuan pembelajaran yang bersifat goal atau harian. Tidak dirumuskan dengan A, B, C, D. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyusun alur tujuan pembelajaran berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran yang telah dibuat tadi. Nah, kemudian merancang modul ajar. Yang pertama, kita bahas satu-satu untuk memahami capaian pembelajaran. Sebenarnya apa sih itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu sendiri adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Ingat, setiap fase, bukan setiap kelas ya. Karena setiap fase itu ada yang 1 kelas, 2 kelas, dan ada yang juga yang 3 kelas. Nah, contohnya ini, fase pondasi itu adalah anak yang usia 5-6 tahun. Ya, kemudian di fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C kelas 5 dan 6 SD. Fase D itu 7, 8, dan 9 ada 3 kelas. Kemudian fase E itu 1 kelas saja, kelas 10 saja SMA. Fase F itu kelas 11 dan kelas 12 untuk SMA. Bagaimana praktik menyusun capaian pembelajaran? Yaitu dengan memindahkan elemen capaian pembelajaran tingkat fase A, fase B, dan fase C, dan seterusnya diambil dari KEPK BSKP 033. Khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, itu ada di lampiran 2, lembaran ke-21 urutannya. Ya.
Ini nanti saya contohkan bagaimana bentuk KBSKAP-nya. Selanjutnya, dalam elemen pembelajaran itu untuk materi pendidikan agama Islam itu diatur dalam KBSKAP itu ada 5 elemen. Yang pertama ada Al-Quran Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan juga SPI. SPI itu adalah Sejarah Peradaban Islam. Nah, ini contoh praktek dalam menyusun capaian pembelajaran. Kemudian, bukan menyusun ya, maksud saya adalah memindahkan capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Dari capaian pembelajaran yang sudah kita analisis tadi dari KBSKAP 033, kemudian kita buat rumusan tujuan pembelajarannya. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu sebenarnya memuat dua komponen ya. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah lingkup materi. Kompetensi itu apa? Kemampuan atau keterampilan yang diharapkan bisa dilakukan oleh peserta didik. Kemudian untuk lingkup materi itu adalah kontennya. Konten itu apa? Kontennya membahas tentang apa? Nih contohnya. Nih. Ini adalah merujuk dari KBSKAP 033 tahun 2022. Elemen Al-Quran Hadis nih contohnya. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan mampu membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Kompetensi apa? Ini maksud yaitu mengenal, membaca. Ini yang disebut dengan kompetensi yang bisa ditunjukkan oleh peserta didik. Kemudian lingkup materinya apa? Huruf hijaiyah, harokat, huruf hijaiyah bersambung, kemudian surah-surah pendek dalam Al-Quran pilihan, dan lainnya. Nah, kemudian dibuatlah jadi tujuan pembelajaran. Dan dalam membuat tujuan pembelajaran, kita bisa yang dari situ dibuat formatnya. Tidak ada format baku ya. Kita sesuaikan saja. Kemudian yang kedua dibentuk dari tujuan materinya tadi. Kemudian dirumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi ada 3 pilihan. Menggunakan teorinya Anderson dan Caldwell, kemudian menggunakan teorinya Teach and Wiggin, dan juga teorinya Marzano. Ini teman-teman sekalian bisa membuka buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka yang ada di halaman 16 dan 17. Nah, setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, maka kita bisa menyusun alur tujuan pembelajaran. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Alur, itu sudah alur. Ada urutan-urutannya, ya. Karena ATP atau alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya adalah TP-TP yang diurutkan. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya nih. Ini kan jadikan elemennya. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita tinggal mengurutkan aja. Sebenarnya ini bukan format baku, tapi teman-teman bisa membuat format lain juga tidak masalah, atau meniru juga tidak masalah. Ini formatnya nih. Alur tujuan pembelajarannya dibuat dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah yang diajarkan yang pertama itu tentang memahami huruf hijaiyah dan harokatnya. Kemudian yang kedua, memahami huruf hijaiyah bersambung. Di pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang memahami surah-surah pendek pilihan, seperti itu. Jadi ada alurnya, ada urutan-urutannya. Kalau dulu di kurikulum 2013 itu disebut dengan silabus, seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka tidak ada format baku, ya. Boleh menggunakan angka, boleh menggunakan huruf A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Boleh juga dengan angka Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Yang penting gurunya paham mana yang akan diajarkan terlebih dahulu. Dan kemudian setelah kita menyusun alur tujuan pembelajaran, maka kita perlu membuat yang namanya modul ajar. Kita ketahui bersama bahwa modul ajar itu adalah membantu guru secara fleksibel dan kontekstual untuk mengajar tidak harus terpaku pada buku pelajaran, ya. Jadi bisa menjadi alternatif atau strategi lain. Nah, dalam membuat modul ajar ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Intinya dalam pembuatan modul ajar itu sama mirip dengan RPP, namun demikian bedanya hanya ada di ini profilnya nih ya, profil yang atas nih. Penyusun sekolah, profil pelajar Pancasilanya, fasenya,
Nah, yang paling inti itu harus ada tujuan pembelajaran, langkah, dan asesmen. Pokoknya 3 itu tidak boleh ketinggalan. Tuh. Nah, di langkah kegiatan pembelajarannya, kegiatan pembuka, seperti biasa, ada pertanyaan pemantik, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan lainnya. Lalu untuk asesmennya bagaimana? Nah, kalau di asesmennya itu di kurikulum Merdeka itu diatur dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Nanti teman-teman bisa buka semuanya ya. Kalau ingin mendalami, di mana ada format penilaian itu menggunakan penilaian formatif, kemudian sumatif. Nah, penilaian formatif itu memuat antara penilaian awal atau diagnosis, kemudian penilaian proses. Nah, kemudian untuk sumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran atau di akhir semester. Nah, setelah kita memahami perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kemudian penilaian dalam kurikulum Merdeka, maka kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini adalah karakter yang diharapkan bisa dimiliki oleh peserta didik. Jadi hasil akhir daripada proyek P5 itu sendiri bukanlah produk, melainkan adalah karakter dari peserta didik itu sendiri. Di mana memuat 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan juga mandiri. Dalam perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada beberapa tahap. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyeknya. Setelah itu baru mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikannya, baru merancang dimensinya, temanya mau kasih waktunya sistem blok atau sistem mingguan. Nah, kemudian penyusunan modul ajarnya kapan? Siapa saja yang bergerak? Itu adalah tim fasilitator proyeknya. Kemudian strategi pelaporan proyek profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan modul proyek harus memuat 4 hal ini. Yang pertama orientasi, kemudian yang kedua kesiapan, kemudian yang ketiga aplikasi, yang keempat adalah refleksi. Nah, untuk laporan pertama itu prinsip seperti ini. Nah, ini saya kutip dari buku Panduan Pembelajaran Kurikulum Merdeka tentang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nanti teman-teman juga bisa mendownloadnya di di internet banyak ya. Nah, itu yang pertama adalah menunjukkan keterpaduan, artinya sesuai ya. Penilaian itu sesuai. Kemudian tidak menjadi beban yang berat bagi guru. Nah, artinya ini bisa dilaporkan dalam bentuk deskripsi ataupun jurnal, ataupun kalau misalkan di rapor tidak dimasukkan juga tidak masalah. Yang penting guru punya portofolio perkembangannya, jurnalnya ada. Oh, siswa si A itu sudah berkembang, oh ini belum berkembang, seperti itu. Nah, saya rasa itu ya teman-teman. Tadi ada yang minta contoh tentang project SK tim project. Sebelumnya tentang projectnya dulu ya, modul projectnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi tentang projectnya. Nah, bagaimana bentuk projectnya? Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini bukan format baku, teman-teman bisa membuat juga nanti dengan bentuk yang lainnya ya, atau ini bisa jadi referensi juga boleh. Silakan amati dulu dan modifikasi. Kemudian kita membahas tentang modul. Di sini kami memilih siswa kelas 4 itu temanya kewirausahaan, di mana topiknya adalah membuat tujuan proyek nya adalah yang pertama peserta didik mampu memahami kewirausahaan, mampu memahami UMKM, kemudian mampu memahami cara membuat perdon dan memasarkannya di sekitar sekolah. Nah, ini ya. Nah, dimensi P5-nya dan kreatif. Elemennya apa? Kolaborasi dan menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Sub-elemennya apa? Kerjasama. Ini bisa diambil dari dimensi P5 yang ada di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tinggal di copy paste aja.
Nah, kemudian di tahapan orientasi ini adalah pengenalan, di mana peserta didik diajak untuk mengenal apa yang dimaksud dengan wirausaha dan jenis-jenisnya itu apa saja. Persiapannya guru belajar dari berbagai sumber, yaitu dengan menggunakan YouTube. Peserta didik itu menonton YouTube, kemudian diberikan tugas mandiri. Ini di tahap persiapan, pertemuan-pertemuan pertama mungkin. Nah, kemudian siswa diminta menjelaskan wirausaha itu sendiri. Contoh-contoh wirausaha yang ada di Kecamatan Tanah Tumbu misalnya. Ini siswa mengerjakan tugas sendiri. Selanjutnya, bagaimana mengenal UMKM dan jenis-jenisnya. Sama seperti kegiatan sebelumnya, siswa diajak untuk menonton video, kemudian mengerjakan tugas mandiri. Yang jelas dengan UMKM. Nah, selanjutnya di tahap kontekstualisasi, OKAR tadi kan O, orientasi, K-nya kontekstualisasi. Di mana siswa mengenal kewirausahaan yang ada di kecamatan kita, nah, kan sesuai konteksnya. Nah, yaitu pertama guru sumber belajar untuk mengenal jenis-jenis wirausaha. Kemudian siswa menonton. Kemudian diberikan tugas mandiri, disuruh memberikan contoh yang ada di kecamatan kita. Gitu. Nah, kemudian mengenal wirausahaan yang kedua yang ada di sekolah, seperti kantin sekolah. Ini berkunjung secara langsung. Kemudian membuat pertanyaan kepada pemilik wirausaha tersebut. Apa saja yang dijual dalam produknya yang dijual, mengapa memilih usaha tersebut, bagaimana cara memasarkannya, tips-tips untuk agar lancar dalam berdagang. Gitu. Kemudian mengenal usaha kerupuk perdon yang ada di sekolah ini langsung ya teman-teman. Kemudian ini berkunjung, biasanya lagi pertemuan berikutnya ada asesmen formatif, itu menceritakan pengalamannya terkait pemahaman tentang UMKM. Selanjutnya, di tahapan aksi, nah ini mulai merencanakan proyek. Dalam membuat kerupuknya itu tadi, siswa diminta untuk mencatat bahan-bahan apa saja yang akan dibawa. Kemudian di selanjutnya di pertemuan berikutnya, siswa atau peserta didik mulai membuat bahannya, kemudian menjemurnya, dan pertemuan berikutnya menggorengnya lagi seperti itu. Dan pertemuan berikutnya sekolah, misalkan menjualnya kepada guru lain, menjual kepada tetangga yang ada di sekitar sekolah. Nah, kemudian mengerjakan asesmen formatif tentang bahan-bahan apa saja yang sudah digunakan dalam pembuatan kerupuk perdon tersebut. Kemudian bagaimana cara menggoreng, mereka menceritakan bagaimana cara menjemur, bagaimana cara menggiling adonannya. Selanjutnya, asesmennya itu hanya dengan jurnal keterangan ya, belum berkembang, mulai berkembang, sampai berkembang, seperti itu. Nah, ini adalah dimensinya. Kemudian, ya sudah selesai teman-teman. Nah, selesai ini. Jadi ada juga teman-teman yang minta untuk diberikan contoh SK tim project. Ya. Ini adalah contoh SK tim project, sebentar, sedang loading. Nah, ini ya. Pada dasarnya untuk SK tim project ini kurang lebihnya sama dengan SK-SK yang lain, seperti SK pembagian tugas dan lainnya ya. Mungkin yang membedakan sendiri. Bunyinya adalah tim fasilitator misalnya sekolah, kepala sekolah, ketuanya siapa, guru PAI, sekretarisnya siapa, koordinator proyek pertama siapa, koordinator proyek kedua siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Nah, ini ya, tentunya siswa juga harus dilibatkan, ya, siswanya juga harus dilibatkan sebagai anggota. Kemudian di sini ada tugas-tugas daripada koordinator proyek penguatan P5 tadi. Nah, yaitu yang pertama kemampuan kepemimpinan, yang kedua mengolah kebutuhan dari tim, memastikan kolaborasi itu terjalin atau tidak, memastikan
aktivitasnya bagaimana, kemudian memastikan rancangan asesmennya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah tugas fasilitator. Singkatnya ini saya jelaskan, menyediakan sumber belajar yang dibutuhkan, baik video, sumber belajar apapun, jurnal, majalah, dan lainnya. Pokoknya yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Nah, kemudian kalau memerlukan sumber, maka tim juga harus menyiapkan seperti itu, ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekalian dalam pembahasan kali ini.